Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota Polri yang terluka saat mengamankan unjuk rasa. Prabowo minta Kapolri naikkan pangkat anggota polisi yang terluka. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan terpanggil untuk menjenguk puluhan anggota polisi yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Menurut Prabowo, dari puluhan anggota yang terluka, 14 anggota Polri dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Presiden perintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi. Peristiwanya bagaimana? Mau ke pasar, Pak Presiden. Katanya saya sudah tengok 14, saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat, kepalanya sampai harus operasi apa itu namanya? Operasi Trepanasi. tempurung ya. Tempurung siap. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini saya mau nengok yang paling parah, ginjalnya diinjek-injek sampai Fungsi ginjal itu sampai rusak. Jadi beliau sekarang harus cuci dicuci darah. Ini saya tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transplantasi. Siap. Ya, Siap. kita cari transplantasi, kita transplantasi. Kalau tidak bisa diperbaiki, Siap. ginjalnya sangat berat. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Terima kasih. Isu darurat militer mewarnai aksi unjuk rasa dan penjarahan rumah anggota DPR oleh kelompok massa. Dengan tegas, TNI mengatakan taat konstitusi dan isu darurat militer yang berkembang di media sosial tidak benar. Ya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menyatakan TNI taat konstitusi dan tidak akan mengambil alih pengamanan unjuk rasa. Isu penerapan darurat militer yang beberapa hari ini berkembang di media sosial tidak benar. Ya, TNI secara tegas mengatakan tidak ada niatan bagi TNI untuk mengambil alih pengamanan. TNI hanya membantu Polri jika situasi dan kondisi mengharuskan hal itu terjadi. Bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi yang saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ, ya. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih itu, tidak ada, ya. Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu, ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil, ya. Terima kasih. Masa ini adalah sekarang lebih ke
banyak anak-anak SMA maupun STM, dan ini juga bagian daripada yang harus saling jaga bersama warga. Ya, ketika beberapa hari, mohon maaf atas ketidaknyamanan juga beberapa hari ini, ini tentu yang kami lakukan bersama Polri juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan apapun sekarang yang melakukan tindakan anarkis akan ditindak tegas. Itu saja. Kalau menyampaikan pendapat, saran, dan itu tentu akan sesuai dengan konstitusi, itu sesuai diatur dalam konstitusi. Namun ketika melakukan tindakan anarkis itu akan kita tindak tegas bersama polisi. Demikian, terima kasih. Pemirsa, ribuan mahasiswa dan gabungan dari sejumlah daerah di tanah air menggelar aksi demo di depan kantor DPRD. Demo dengan sejumlah tuntutan ini digelar secara damai. Ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa damai di DPRD Provinsi Bangka Belitung yang diizinkan masuk ke dalam ruang sidang paripurna. Di sini mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, mulai dari pangkas kunjungan luar daerah serta tunjangan dewan hingga mencabut iup tambang laut di Batu Beriga, Bangka Tengah. Masa juga mendesak Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani meminta maaf atas ucapannya tembak di tempat jika anarkis. Saya Gubernur Bangka Belitung, mohon maaf sebesar-besarnya mungkin saya menyinggung perasaan. Tapi niat saya tidak begitu. Karena saya sayang sama anak saya. Akan memangkas kegiatan kunjungan kerja keluar daerah mulai besok pagi. Dan masuk juga tunjangan. Dan juga kami, apa yang telah disampaikan anak-anakku tentang perumahan Batu Beriga, kami besok pagi sudah memanggil Dirut 5 untuk segera diusulkan pencabutan atas iup penerimaan di Batu Beriga. Dan juga kami segera mengusulkan pencabutan hutan tanaman industri di beberapa kabupaten yang saat ini sudah kami sampaikan kepada Dirjen Panologi dan akan kami kawal sampai selesai. Unjuk rasa damai juga berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang diikuti oleh ribuan mahasiswa bersama Aliansi Ojek Daring di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Masa duduk bersama aparat dan forum koordinasi pimpinan daerah menyampaikan aspirasi, menuntut evaluasi izin tambang, pembatalan kenaikan pajak, serta peninjauan program beasiswa. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi ini menjadi contoh kedewasaan demokrasi di Indonesia. Sangat terharu dan bangga sekali. Masyarakat Kota Palu luar biasa dan masyarakat Sulawesi Tengah umumnya, mereka benar-benar memperlihatkan sikap demokrasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi Indonesia, di mana warga Sulawesi Tengah begitu getol untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat, tapi dengan benar-benar mengedepankan akal sehat. Sementara, meski sempat terjadi ketegangan, unjuk rasa mahasiswa di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat berlangsung damai setelah pejabat DPRD dan Pemda menerima demonstran dan bersedia mendengarkan aspirasi. Mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya penolakan kenaikan PBBP 2 yang dinilai membebani masyarakat hingga lebih dari 200%. Pemerintah pun memutuskan membatalkan kenaikan pajak tersebut sebelum aksi dimulai. Bahkan sebelum membubarkan diri, masa bersama TNI Polri dan DPRD menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan TNI bersiaga di kawasan Monas untuk mengamankan beberapa titik di Jakarta. Kita bergabung dengan rekan Naura Syafika di Monas. Selamat siang Naura, titik mana saja yang menjadi fokus pengamanan di Jakarta? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Di siang hari ini TNI AD sudah berkumpul di posko utama, yaitu berada di Monas, Jakarta Pusat. Dan pagi hari ini, maksud kami di siang hari ini akan melaksanakan adanya patroli skala besar, di mana pada siang hari ini akan diikuti lebih dari 3.000 personil dari 33 kompi yang dipayungi oleh Kodam Jaya. Dan tidak hanya dari Kodam Jaya saja yang bergabung, di sini juga ada dari Marinir, kemudian juga ada dari Kosargat, dan juga masih banyak personil
personil gabungan lainnya yang akan bergabung untuk melakukan patroli skala besar pada siang hari ini. Dan memang untuk rutenya Togi dan pemirsa kami masih belum menerima pastinya, namun memang untuk titik-titik vital pasca demo pastinya akan dilakukan patroli skala besar yang akan segera kami ikuti bersama dengan TNI AD di siang hari ini. Dan memang untuk posko utamanya yaitu di Monas ini kami sudah melakukan tadi meliput apel, kemudian juga dari briefing, dan ini sedang bersiap untuk nanti bersama-sama melakukan patroli, sehingga nanti akan kami update kembali kepada Togi dan pemirsa untuk pelaksanaan patroli pada siang hari ini. Sementara itu Togi. Ya, Naura, seberapa banyak personel gabungan yang terlihat disiagakan di lapangan? Ya, Togi dan juga pemirsa, memang untuk di siang hari ini patroli skala besar ini akan diikuti lebih dari 3.000 personil dari 33 kompi yang pastinya akan diturunkan ke jalanan untuk melakukan patroli yang ada di titik-titik vital, di mana ini memang di seluruh Jakarta pasca demo, dan juga mengajak dari warga untuk menjaga keamanan dan juga menciptakan kondusivitas di Jakarta pada siang hari ini. Togi. Ya, apakah kawasan Monas saat ini ditutup untuk umum atau masih terbuka? Ya, Togi, untuk saat ini memang kawasan Monas ini tertutup untuk umum dikarenakan memang ini Monas digunakan sebagai salah satu posko utama untuk pelaksanaan dari patroli yang rencananya tadi kami menerima informasi memang akan terus dilakukan hingga esok hari, dan masih belum tahu kapan akan diberhentikannya untuk patroli ini, dan memang nanti rencananya pun nanti di malam hari akan dilaksanakan patroli skala besar kembali. Togi. Baik, Naura, untuk fokus utama pengamanan di wilayah Jakarta ini seperti apa? Apakah ada informasi? Ya, Togi, memang untuk wilayah Jakarta ini difokuskan untuk kembali diciptakannya kondusivitas setelah demo kemarin dilaksanakan, sehingga memang tujuan utamanya adalah menciptakan kondusivitas, kemudian juga pastinya mengajak warga untuk saling menjaga dan juga menjaga Jakarta. Togi, sementara itu yang kami terima untuk informasi dari pelaksanaan patroli hari ini. Ya, apakah ada informasi untuk pengalihan arus lalu lintas di sekitaran Anda? Ya, Togi, sayang sekali untuk informasi pengalihan lalu lintas, maksud kami ini masih belum kami terima untuk informasi tersebut. Kami juga masih menunggu untuk pernyataan resmi mungkin dari Kodam Jaya atau mungkin dari TNI AD-nya untuk menyatakan secara resmi apakah nanti akan ada pengalihan lalu lintas. Jadi kami akan mengupdate kembali kepada Anda dan juga pemirsa pastinya untuk informasi yang kami dapatkan dari patroli yang hari ini akan dilaksanakan. Togi. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya melapor langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Bisa pasca aksi unjuk rasa ricuh yang berlangsung di 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Polda Jawa Timur mengamankan 580 orang. Ratusan orang yang diamankan merupakan pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas umum. Pasca unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 29 Agustus serta 30 Agustus lalu, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 580 orang. 89 orang diproses hukum, 12 orang proses pemeriksaan, dan 479 orang dipulangkan untuk diserahkan ke orang tua karena masih di bawah umur. Ratusan orang tersebut diamankan dari peristiwa unjuk rasa ricuh di 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Di antaranya di Surabaya, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, dan Sidoarjo. Ratusan orang yang diamankan adalah pelaku perusakan serta pembakaran gedung negara Gerahadi. Gerahadi masih kita lakukan pendalaman terus, karena tentu ini kita cukup kesulitan kalau menemukan apakah pelaku itu dari kelompok tertentu atau memang perorangan. Ya, sejauh ini segala bentuk informasi akan terus kita dalami, kita lakukan penyelidikan baik dari rekan-rekan media maupun masyarakat yang menginformasikan terkait dengan pelaku pembakaran di gedung Gerahadi. Akibat perusakan dan pembakaran aset negara, pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun.
Sementara Polda Jatim memastikan kondisi Jawa Timur saat ini telah kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Bisa di Reskrimum dan Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran ini. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku-perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan. Ya, sementara itu seorang remaja diamankan warga karena diduga membawa bom Molotov dan akan beraksi di DPRD Kota Malang. Petugas kesulitan mengungkap motif karena pelaku tidak kooperatif. Suasana penjagaan di kantor DPRD Kota Malang mendadak ramai pada Senin malam. Penyebabnya, seorang pemuda yang diketahui berusia 21 tahun, warga Karangploso, Kabupaten Malang ditangkap karena membawa benda diduga bom Molotov. Pemuda itu diketahui bertiga, namun 2 rekannya kabur. Dia sempat diamankan oleh warga dan dibawa ke pos Satpol PP yang ada di halaman Balai Kota Malang sebelum akhirnya dibawa ke Polresta Malang Kota. Anggota DPRD Malang mengatakan aksi pemuda yang diamankan kepergok warga saat bom Molotov jatuh di depan SMA 4 Malang atau di samping gedung DPRD Kota Malang. Botol tersebut jatuh, bingung, yang 2 lari. Seperti itu. Tapi belum sempat dibakar ya, Mas? Belum sempat dibakar, tapi yang jelas sudah meletup duluan karena isinya otomatis ada BBM-nya, kan pasti kalau keguncang dikit dia gasnya kan keluar, seperti itu. Polisi masih mendalami motif dari pelaku karena saat diinterogasi di dalam pos Satpol PP Balai Kota Kota Malang, pelaku dinilai tidak kooperatif. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Mapores Pangkep Senin sore diwarnai insiden mengejutkan. Seorang pelajar SMA diamankan polisi setelah kedapatan membawa busur dan celurit di tengah kerumunan massa. Seorang pelajar SMA berinisial AR, usia 16 tahun diamankan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pangkep. Alasannya, polisi menemukan 9 celurit, 6 buah anak panah atau busur, serta ketapel. Dinilai membahayakan, pelajar ini kemudian diamankan ke dalam kantor polisi. Petugas akan mendalami motif kepemilikan senjata tajam yang ditemukan. Anggota kepolisian langsung memeriksa dan membawa anak tersebut masuk ke dalam Mapolres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk motif sampai saat ini kita belum mengetahui karena yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan menyuarakan isu yang mereka sebut Indonesia Darurat Demokrasi. Aksi pun berlanjut hingga ke gedung DPRD Pangkep hingga sempat memblokade jalan Trans Sulawesi dengan menghentikan sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi.
Mahasiswa mengajukan 11 tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan PBB dan iuran BPJS, desakan pengesahan RUU perampasan aset, hingga transparansi CSR PT Semen Tonasa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik kinerja DPR. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi, yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus, kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya, dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain, di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news akan kembali usai jeda.